Baik, jadi materi kita adalah tentang asumsi ANOVA dan transformasi data. Saya akan berikan pendahuluan sedikit ya, bahwa kemarin Anda sudah belajar tentang ANOVA, analisis seragam, yang tujuan akhirnya itu kalau Anda cermat ya kemarin, sebenarnya itu kan hanya akan membanding-bandingkan rata ya. Ada perlakuan, diambil ratanya, kemudian dibanding-bandingkan. Ada bedanya nggak sih? Gitu aja kan sebenarnya kan. Apapun rancangannya nanti juga begitu. Sampai di setelah UTS ini juga ada rancangan yang tujuan akhirnya begitu. Nah, maka karena kita nanti mau membanding-bandingkan rata-rata, yang kita gunakan untuk dibandingkan nanti kan rata-rata meskipun perhitungannya itu menggunakan varian ya atau ragam. Tapi yang kita bandingkan nanti pada akhirnya adalah rata-ratanya. Maka untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya, maka rata-rata itu kan harus representatif. Saya berikan contoh begini misalnya. Jadi ketika Anda mau melakukan misalnya percobaan atau gampangnya perlombaan aja dah, perlombaan lari gitu ya, lari 2 km misalnya gitu. Kemudian pesertanya itu nggak dibatasi, umurnya nggak dibatasi, jenis kelaminnya nggak dibatasi gitu. Jadi Anda bisa bayangkan nanti, misalnya yang dicatat waktunya gitu ya, itu kan variasi waktunya itu kan akan sangat tinggi nanti, akan sangat tinggi. Ada yang 2 kilometer itu ada yang menyelesaikan dalam waktu 5 menit misalnya, ada yang 10 menit, ada yang 1 jam barangkali gitu ya, karena yang ikut ada yang anak-anak, ada yang sudah kakek-kakek, ada yang ibu-ibu gitu. Ya ini contoh yang saya mengada-ada memang, cuma nanti bisa digunakan sebagai analogi ya. Nah kalau misalnya nanti yang digunakan untuk menentukan siapa yang juara itu adalah rata-rata waktu yang ditempuh. Jadi golongan A misalnya, kelompok A, waktunya sekian menit, golongan B, waktunya sekian menit gitu misalnya. Kalau data yang tadi ditampilkan itu seperti itu tadi, ada yang 10 menit, ada yang 1 jam gitu. Rata-rata itu kan bisa sama nanti, ya kan? Bisa sama, bisa tidak ya. Maksudnya selisihnya bisa. Atau kalau misalnya nanti kita bandingkan itu kemudian yang kelompok B misalnya ditentukan sebagai juaranya gitu ya. Tapi variasinya itu sangat tinggi tadi. Ada yang tadi yang 2 jam gitu larinya gitu, ada yang 5 menit gitu. Maka keputusan atau kesimpulan yang kita ambil itu kan sangat tidak representatif karena data yang sangat beragam begitu, ya kan? Bisa dipahami nggak ini? Benar-benar bisa dipahami analoginya. Nah, di dalam analisis seragam juga begitu kan? Ketika Anda melakukan percobaan misalnya satu dipupuk satu enggak, itu kan kemarin di awal pasti sudah dikasih tahu bahwa kondisi selain perlakuan itu kan harus sama gitu ya. Kalau enggak nanti kesimpulan itu yang diambil tidak akan merepresentasikan hasil yang sesungguhnya gitu. Seolah-olah ini bagus, tapi sebenarnya bagusnya itu karena sebab lain, bukan karena perlakuannya. Oke, materi ini juga sudah saya singgung di kalau nanti Anda sudah lihat video saya di YouTube di materi suplemen tentang koefisien keragaman, nanti bisa Anda cek di sana. Nah, karena rata-rata harus representatif, maka rata-rata itu kan tentu saja harus diambil di datanya itu dari percobaan yang representatif pula gitu. Nah, untuk itu maka rata-rata itu untuk bisa representatif maka harus memenuhi asumsi tadi. Kalau tadi yang saya gambarkan lomba tadi, kalau kelompok A dan kelompok B juaranya B itu kan asumsinya kan bahwa memang rata-rata peserta di B itu kan memang larinya lebih cepat gitu kan. Untuk itu maka sebaiknya kita menggunakan sampel yang seragam gitu. Misalnya ditentukan jenis kelaminnya laki-laki semua misalnya, umurnya misalnya antara 17 sampai 20 tahun misalnya gitu ya. Gitu sehingga nanti kesimpulan yang kita ambil itu akan representatif. Baik. Saya akan kembali ke sini. Jadi dalam ANOVA pun begitu. Kalau kita nanti kita menganalisis ragam, kemudian kita ambil kesimpulan, catatannya adalah begini ya, bahwa ketika kita mengambil kesimpulan berdasarkan ANOVA, itu bisa saja ANOVA itu tetap kita lakukan, apapun datanya. Datanya nggak karuan seperti apa, analisis tetap bisa kita lakukan. Hanya nanti gitu tadi, kesimpulannya itu bisa tidak representatif. Itu catatannya. Nah, untuk agar kesimpulan kita bisa diandalkan, karena kan biasanya percobaan itu kan memang kita harus betul-betul fix ya, memang percobaan nanti hasilnya itu karena mungkin akan dipakai rekomendasi harus betul-betul gitu kesimpulannya.
maka tadi harus representatif. Nah, kalau Anda ingat, saya nggak tahu ini disampaikan oleh Pak Budi atau enggak tentang model linier untuk rancangan. Saya sampaikan yang RAL dan RAK sebagai contoh ya. Nanti di semua rancangan juga ada model-modelnya seperti itu. Kalau Anda lihat di buku-buku, nanti Anda akan lihat setelah model ini biasanya di bawahnya itu ada yang saya berikan merah itu, ada catatan. Catatan itulah asumsi gitu. Model ini akan berjalan dengan asumsi begini. Asumsinya itu nanti saya jelaskan. NIID dalam kurung 0, sigma kuadrat. Ya. Sekali lagi, model ini akan berjalan kalau asumsi ini dipenuhi. Atau kalau saya kembali ke analogi tadi juara yang lomba lari tadi itu ditentukan, itu akan diterima dengan asumsi bahwa pesertanya umurnya sama, jenis kelaminnya sama, gitu, kondisi kesehatannya sama, gitu ya. Itu syarat atau asumsi. Baik, kita menuju ke asumsi sekarang. Apa sih maknanya dari NIID ini? Gampangnya gini, Anda nggak usah mikir terlalu jelimet ya, ini statistik sekali. Tapi gini, ini sebenarnya adalah singkatan dari normal independent identically distributed. Artinya adalah bahwa data hasil percobaan kita itu harus normal distribusinya, kemudian independen dan terdistribusi secara identik atau seragam. Nanti akan kita jelaskan satu-satu. Oke. Kurva normal Anda sudah tahu ya, bahwa data itu untuk bisa bukan untuk bisa ya, untuk layak dilakukan analisis seragam itu harus normal distribusinya. Distribusi normal itu gampangnya, kalau dulu Anda sudah pernah dapat, kalau data itu diplotkan dalam kurva, itu akan membentuk seperti lonceng terbalik. Tidak condong kiri, tidak condong kanan, tidak naik turun gitu ya. Seperti itu kurva normal. Rata-rata itu posisinya di tengah. Yang ekstrim kiri jumlahnya kecil, yang ekstrim kanan jumlahnya kecil. Itu kurva normal. Kemudian ragamnya homogen. Jadi simpangannya itu nggak terlalu jauh-jauh gitu. Kalau Anda melakukan percobaan di suatu unit percobaan diberi perlakuan yang sama, di beberapa ulangan yang Anda coba itu kan mestinya variasinya tidak terlalu jauh kan. Mestinya begitu. Kalau terlalu jauh itu pasti ada yang salah di situ. Kemudian yang berikutnya adalah independen. Artinya apa? Bahwa unit percobaan itu tidak saling mempengaruhi antara satu unit yang satu dengan unit yang lain. Nanti akan masih kita bicarakan di belakang. Kemudian sifatnya aditif. Aditif itu kalau kita kembali ke tadi, ini ya model matematika itu, ini Anda lihat ini kan plus simbolnya. Jadi hasil pengamatan YIJ itu sebenarnya adalah penjumlahan dari rata umum ditambahkan pengaruh perlakuan ditambah pengaruh falat. Ini kalau RAL ya. Kalau RAK hasil pengamatan itu adalah sama dengan rata-rata umum ditambah dengan pengaruh perlakuan ditambah faktor blok ya atau ulangan kalau di RAK kan, kemudian ditambah dengan falatnya. Oke. Nah, ini ringkasnya begini ya. Jadi asumsi harus dipenuhi untuk data itu layak untuk dianalisis seragam atau di ANOVA itu yang pertama adalah normalitasnya, kemudian yang kedua homoskedastisitas atau kehomogenan ragam, kemudian yang ketiga independensi, yang keempat aditif. Kita bahas satu-satu. Normal berarti tadi datanya normal ya. Tadi sudah saya gambarkan kurvanya seperti lonceng terbalik kalau diplot sebagai kurva. Biasanya data tidak normal itu karena sampel kita terlalu sedikit, sehingga sebisa mungkin kita penelitian itu sampelnya sebanyak-banyak mungkin yang bisa kita lakukan. Saja nanti akan terbatas oleh sumber daya ya, tapi sebisa mungkin yang banyak sampelnya. Atau mungkin terdapat outliers. Anda sudah pernah mendengar outliers kan dulu di statistik? Masih ingat nggak apa itu outliers? Pencilan atau outliers. Ada yang ingat? Kalau saya tanya begini, tolong ada yang jawab ya, biar saya tahu masih ada nyambung gitu. Iya atau tidak gitu? Tidak, Pak. Ya, tidak ingat. Oke, nggak apa-apa, nggak ingat juga nggak apa-apa. Tapi biar saya jangan nanti ternyata sudah panjang ternyata nggak nyambung gitu ya. Baik, outliers atau pencilan itu maksudnya data yang aneh gitu ya, data yang tidak normal, data yang pasti salah gitu. Sebagai contoh begini. Anda mengukur tinggi tanaman jagung, misalnya penelitian yang Anda amati itu tinggi tanaman jagung. Setelah Anda dapat datanya itu ternyata ada tinggi tanaman jagung itu yang kalau satuannya sentimeter itu ada yang 1117 misalnya.
Kan pasti salah kan data itu kan. Masuk jagung tingginya 10 meter. Ya kan pasti salah gitu. Yang lainnya itu kan cuma 1,5 meter, 175, 155 misalnya gitu. Tapi ini ada yang 1,570 misalnya gitu ya, 15 meter gitu. Kan nggak masuk akal gitu. Nah, Anda yakin bahwa data itu salah. Itulah yang disebut sebagai outliers. Kesalahan bisa terjadi dengan cara bagaimana, mungkin Anda input datanya yang pas ngantuk gitu ya, atau pas ngeklik di keyboard itu terklik satu lagi gitu kan, bisa aja begitu. Nah, kalau ada seperti itu nanti data itu akan menjadi tidak normal. Oke. Nah, sekaligus saya berikan informasi di sini bahwa kalau ada data seperti itu Anda berhak untuk membuangnya sebenarnya nanti. Secara statistik itu diperbolehkan. Data seperti itu karena Anda yakin salah, itu bisa dibuang karena itu nanti akan merusak kesimpulan. Dan Anda bisa menggantikan dengan data yang lain dengan metode statistik juga ada nanti di kalau sempat saya sampaikan nanti tentang missing data. Jadi ada cara statistik untuk mencari data yang hilang itu ada metode statistik. Oke, saya teruskan. Ini sebagai contoh ya beberapa yang data itu memang secara alamiah tidak normal. Misalnya banyaknya parasit dalam kehidupan liar. Perhitungan jumlah bakteri. Bakteri itu mau misalnya dalam satu plate Anda sudah tentukan sampel-sampel petak-petaknya di plate itu berapa bakteri yang tumbuh kan ya terserah bakteri yang mau tumbuh di mana kan, mau tumbuh berapa gitu karena tema hidup. Kemudian data dalam bentuk proporsi atau persentase itu juga biasanya tidak normal. Skala arbitrari, pengujian rasa misalnya Anda menguji rasa apa misalnya mangga gitu ya, sekarang lagi musim mangga, ada 10 responden Anda suruh menilai, nilainya pokoknya dari 1 sampai 10. Yang tidak enak 1, yang enak sekali 10. Anda berikan kepada responden. Datanya itu kan bisa semaunya yang itu, yang jawab kan, ada yang jawab 1, ada yang jawab 10 pada objek yang sama. Karena kan ini masuk selera ya. Itu cenderung tidak normal. Jadi itu beberapa contoh. Hal yang merusak kenormalan ini misalnya adalah Anda tidak melakukan randomisasi dengan betul. Subjektif ditempatkan gitu ya, nanti datanya tidak normal. Sehingga dulu di awal pasti sudah diceritakan dalam percobaan ini harus ada randomisasi atau pengacakan untuk menghindari subjektivitas. Oke, saya lanjutkan. Konsekuensi apabila data tidak normal itu adalah bahwa nanti keputusan, maksudnya di sini adalah kesimpulan dari ANOVA itu di bawah atau di atas terhadap taraf nyata percobaan yang sudah ditentukan. Anda kemarin kan sudah belajar ya, ANOVA dengan taraf 5% misalnya gitu. Ada yang tahu nggak maknanya apa sih 5% itu kemarin? Dikasih tahu nggak? Apa maknanya taraf nyatanya 5%? Itu maksudnya apa? Kita ingat nggak? Oke, taraf nyata 5% itu kan maksudnya itu kan kalau percobaan itu diulang 100 kali misalnya gitu. Berarti resiko kesalahan yang Anda terima itu kan 5 kali gitu ya maksudnya, taraf 5%. Nah, Anda sudah menentukan itu kan perbandingannya F, tabel, dan hitung itu kan Anda sudah menentukan. Saya mau pakai yang 1% atau 5% kan sudah ditentukan. Kalau data tidak normal, maka boleh jadi seolah-olah Anda itu menggunakan taraf nyata 5%, tapi ternyata faktanya tidak begitu. Bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Itu risiko kesalahannya. Oke, kalau contohnya besar, maka tidak perlu diuji normalitas. Jadi gini, ketika Anda sebenarnya idealnya ya, kalau Anda mau melakukan ANOVA, ketika Anda sudah melakukan percobaan, dapat data, Anda mau melakukan ANOVA, itu idealnya memang data itu dicek dulu normalitasnya. Nah, bagaimana mengujinya? Itu ada banyak, ini sekarang software, Anda bisa pakai di SPSS ada, di Excel ada, di banyak-banyak software juga ada, nanti Anda bisa searching, ya, dicek aja. Dan Anda sudah pernah praktek sebenarnya ini. Ketika belajar Chi-square di genetika, itu di akhir itu, saya ingat ya, ada kegunaan Chi-square itu untuk menguji normalitas data. Oke, homogenitas juga bisa dicek dengan Chi-square. Oke, kita lanjutkan. Terus solusinya gimana kalau data itu tidak normal? Sebenarnya ini bukan solusi ya kalau yang pertama itu, tapi antisipasi. Jadi kita harus membuat percobaan dengan ulangan yang sama. Outlier kita hilangkan. Kemudian kita bisa juga memangkas nilai-nilai data pengawatan yang paling ekstrim. Misalnya Anda punya data
sampelnya itu ada 10 misalnya gitu, Anda ambil yang tengah, yang ekstrim besar dan ekstrim kecil itu Anda buang. Tapi harus seragam, semuanya dilakukan seperti itu ya. Itu boleh. Nah, solusi yang terakhir sebenarnya sebagai senjata pamungkas, meskipun sebenarnya ini tidak pamungkas juga, karena boleh jadi nanti setelah transformasi datanya itu juga tetap tidak normal gitu. Tapi ini bisa dilakukan, yaitu dengan transformasi data. Yang ini nanti akan kita bicarakan di akhir. Jadi ini yang kadang-kadang salah sikap ya. Transformasi itu sebenarnya adalah langkah terakhir yang harus dilakukan, tapi antisipasi harus dilakukan dulu. Gitu. Seperti kalau Anda menggunakan pestisida ya, pestisida itu kan langkah terakhir sebenarnya. Langkah-langkah yang lainnya harus dilakukan dulu sebelum Anda menggunakan pestisida. Mestinya begitu. Transformasi juga begitu. Jangan belum sudah transformasi gitu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah kehomogenan ragam. Ya, jadi ragam itu harus homogen, simpangannya itu tidak terlalu jauh ya dalam satu ulangan ya mestinya ya. Terlalu jauh sehingga data itu tadi representatif. Saya teruskan dulu saja, ini yang menyebabkan data itu tidak homogen, tadi ada beberapa faktor, tadi juga sudah saya sebutkan di contoh tadi, misalnya Anda melakukan percobaan, tapi ada faktor-faktor yang di luar perhitungan Anda ternyata dia berpengaruh, misalnya tadi jenis kelamin misalnya gitu ya, itu ternyata berpengaruh. Jadi harus diperhatikan betul. Kemudian ukuran sampel juga bisa berpengaruh. Kalau ukuran sampelnya tidak seimbang, maka bisa berpengaruh terhadap homogenitas. Ini juga begitu, homogenitas data ini juga harus diuji dulu mestinya sebelum Anda melakukan analisis ragam. Ya, bisa menggunakan metode grafis, Anda gambar, Anda plotkan tadi di grafik, kemudian Anda cek antara satu data dengan populasi data satu dan yang lain, mirip enggak grafiknya itu. Kalau mirip berarti dia homogen gitu. Tapi ini sulit ya, bukan sulit sebenarnya, ribet. Anda sekarang bisa menggunakan uji formal. Yang ini softwarenya juga saya yakin banyak. Itu Anda bisa cari nanti. Bisa menggunakan uji Bartlett, uji Hadley, dan seterusnya. Nah, kemudian apa solusinya? Solusinya adalah kita menggunakan taraf nyata yang lebih ketat. Karena menghindari tadi, meleset taraf nyatanya tadi. Kalau misalnya Anda biasanya menggunakan 0,05, Anda turunkan aja gitu. Kalau datanya kurang homogen, berarti taraf nyatanya diturunkan. Biar saringannya lebih ketat. Misalnya menjadi 0,025 misalnya. Solusi yang berikutnya adalah transformasi data. Itu tadi senjata pamungkas ya. Oke, kemudian yang ketiga, independensi. Intinya pokoknya jangan sampai ada unit-unit percobaan kita itu yang berpengaruh satu dengan yang lain. Jadi pengaruh percobaannya nanti bukan karena pelakuan kita, tapi karena satu unit percobaan itu mempengaruhi yang lain. Saya berikan contoh begini. Anda melakukan percobaan pemangkasan dalam satu peta, percobaannya macam-macam, ada yang dipangkas, ada yang tidak. Ketika Anda melakukan misalnya di yang dipangkas itu kalau tanaman semusim agak susah cari contoh ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kita ambil aja contoh misalnya tanaman tomat gitu ya. Kalau misalnya dia dipangkas gitu. Populasi A misalnya dengan populasi B, populasi A harus dipangkas karena pelakuannya dipangkas, populasi B tidak dipangkas. Nah, mestinya harusnya itu kan pengaruhnya itu kan karena pemangkasan itu sendiri saja kan, satu dipangkas satu enggak. Tapi ketika dipangkas itu kan yang dipangkas itu bisa mempengaruhi yang tidak dipangkas. Kenapa? Karena dengan yang populasi A itu dipangkas, kan dia akan menyebabkan perolehan cahaya ke populasi B itu kan menjadi meningkat dan itu berpengaruh kan nanti kan, gitu. Jadi nanti jadi tidak independen datanya, gitu. Jadi kalaupun mau begitu ya berarti dilakukan di tempat yang agak jauh gitu agar tidak berpengaruh, gitu ya. Itu sebagai contoh independensi. Ini konsekuensinya nanti Anda bisa baca. Yang jelas pokoknya juga mempengaruhi terhadap taraf nyatanya. Kemudian independensi bisa dicek dengan plot ya, diplot antara nilai rata-rata dengan ragamnya. Biasanya kalau saling bebas itu nanti akan tersebar di sekitar garis normal, horizontal normal. Kemudian solusinya, pengacakannya harus dilakukan dengan benar. Solusi pamungkasnya adalah dengan transformasi data. Kemudian yang keempat, asumsi yang terakhir adalah pengaruh aditif. Aditif sudah saya sebutkan tadi ya, saya langsung ke contoh saja, Anda amati di sini. Ini contoh bahwa model itu betul-betul bersifat aditif nanti. Anda amati di situ bahwa ini memang contoh saja ya.
bahwa pengaruh beta itu kelompok ini percobaan dilakukan dengan RAK berarti. Bahwa beta 1 itu memberikan pengaruh +1 misalnya, beta 2 memberikan pengaruh +2. Ini tentu saja kalau percobaan sudah jelas diketahui sebenarnya. Kemudian T1, tau 1 itu treatment 1 itu memberikan pengaruh +1, treatment 2 memberikan pengaruh +3. Anda mati di situ. Tadi di contoh model linear tadi, mu plus tau plus beta, yang RAK ya. Itu kalau misalnya kita sedang amati pada perlakuan 1, blok 1, maka misalnya pengaruh rata-rata umumnya itu adalah 8 misalnya. Maka pada perlakuan 1, ulangan 1, maka besarnya hasil pengamatan nanti adalah 8 ditambah 1 ditambah 1, sama dengan 10. Di blok 2, 8 tambah 1 tambah 2, 11. Di perlakuan 2, blok 1, 8 tambah 3 tambah 1, di blok keduanya 8 tambah 3 tambah 2, 13. Ada amati di situ, selisih ulangannya di kanan itu antara antara perlakuan 1 dan perlakuan 2 itu 1. Selisih ulangannya sama pada perlakuan yang berbeda. Demikian juga sebaliknya, selisih perlakuan pada ulangan yang berbeda itu juga sama. Itu menandakan bahwa pengaruhnya adalah aditif. Oke. Ini contoh yang tidak aditif. Contoh datanya bersifat multiplikatif. Ya. Jadi tidak sama pengaruh ulangan dan pengaruh perlakuannya itu menjadi tidak sama. Oke. Yang penting Anda tahu saja bahwa ini yang harus dipenuhi gitu ya. Enggak usah terlalu rumit mikir ini, nanti Anda malah pusing mikir ini. Gitu. Kan intinya kita belajar transformasi. Ini penyebab data tidak aditif. Misalnya pengaruh dari sisa penelitian sebelumnya gitu ya. Anda dulunya percobaan pupuk di situ, percobaan yang lain, nah nanti masih dipengaruhi oleh pupuk misalnya. Gitu. Bisa dilakukan dengan uji 2G, Anda bisa melakukan uji ini, software-nya sudah ada, kemudian solusinya juga bisa dilakukan dengan transformasi data. Oke, nah sekarang kita sampai di transformasi data. Transformasi data itu adalah sesuatu yang sangat simpel sebenarnya. Transformasi itu kan transformasi, mengubah bentuk ya. Intinya sebenarnya adalah ketika Anda sudah punya data, dan data itu ternyata tadi tidak normal atau tidak homogen hasilnya tadi, maka bisa Anda ubah bentuknya agar lebih normal atau lebih homogen hasilnya tadi. Nah, ada beberapa cara transformasi data yang dilakukan, tapi yang kita pelajari di sini hanya 3 saja, nanti yang paling umum dipakai. Yang pertama adalah transformasi logaritma, kemudian yang kedua adalah transformasi akar kuadrat, yang ketiga adalah transformasi arcus sinus. Ini yang pertama, transformasi logaritma itu biasanya dipakai untuk, yang penting Anda ini nanti tahu ini ya. Kalau data begini itu saya harus pakai transformasi apa gitu. Biasanya kalau datanya itu memiliki simpangan baku yang sebanding dengan rata-rata atau data kelipatan. Kemudian data yang mempunyai sebaran Poisson atau binomial. Langsung aja ke contohnya biar nanti Anda bisa mempraktekkan ya. Misalnya banyaknya serangga berpeta. Jadi kan bisa tidak normal kan? Serangga berpeta ya terserah serangganya mau tinggal di mana nanti ya. Kemudian banyaknya telur, pupa, ulat per tanaman. Ini biasanya mahasiswa PP ya melakukan ini. Kemudian penelitian banyaknya larva yang hidup pada tanaman padi. Nanti biasanya datanya itu tidak normal ya. Bisa digunakan transformasi logaritma. Kemudian ada catatan, apabila gugus datanya itu adalah XI misalnya, XI ya, maka gini. Jadi transformasinya itu adalah dilakukan dengan melogkan, log Anda nanti bisa gunakan kalkulator atau sekarang sudah nggak zamannya pakai log dengan buku itu ya, mungkin Anda sudah nggak ngalami, pakai Excel juga bisa. Jadi kalau ada data, ya tinggal data itu dilogkan gitu aja. Jadi datanya XI menjadi data baru yang tertransformasi itu log XI. Ada catatan adalah apabila gugus datanya itu nilainya kecil-kecil di bawah 10, maka yang digunakan bukan log I tetapi log XI tetapi log XI di plus 1 dulu. Ditambah dulu. Tapi semuanya ya, semua data harus ditambahkan dulu. Oke. Ini contohnya. Sederhana. Jadi data yang sebelah kiri itu adalah data aslinya. Kemudian data yang kanan itu adalah data setelah ditransformasi. Terus langkah berikutnya gimana? Ya sudah, data yang tertransformasi itulah yang nanti dilakukan digunakan untuk analisis ragam. Gitu saja. Transformasi itu cuma gitu aja, gitu ya, sederhana. Jadi tidak rumit. Justru saya menganggap penting tadi alasan mengapa harus dilakukan transformasi. Itu yang harus Anda pegang. Gitu. Kemudian yang kedua, transformasi akar kuadrat.
Ini biasanya dilakukan untuk data-data yang merupakan data bilangan bulat kecil. Misalnya menghitung kejadian yang jarang gitu ya. Angkanya yang diperoleh itu cuma satu bulat ya, bulat kecil, 1, 2 gitu. 3, 1, 2, 3 gitu. 0 barangkali kadang-kadang gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan transformasi akar kuadrat. Atau untuk data persentase yang kisarannya 0 sampai 30 atau 70 sampai 100. Atau loh ya, Anda catat di situ atau. Jadi kalau data itu, semua data itu kisarannya 0 sampai 30% saja atau 70 sampai 100% saja. Jadi ngumpul di bawah atau ngumpul di atas. Itu bisa juga ditransformasi dengan akar kuadrat. Data yang mengikuti distribusi Poisson atau binomial juga sering ditransformasi dengan cara ini. Contoh datanya adalah misalnya banyaknya tanaman yang terkena penyakit per peta. Ini juga hampir sama dengan tadi gitu ya. Banyaknya serangga yang tertangkap dalam perangkap, kemudian banyaknya gulma per peta. Anda nggak pernah tahu di situ karena percobaannya itu kan Anda tidak melakukan percobaan yang apa namanya angkanya itu bisa kisarannya bisa Anda duga. Oke, ini cara transformasinya. Kalau datanya itu XI, ya tinggal diakarkan gitu saja. X-nya, yang data yang nanti Anda transformasi itu adalah data X tadi. Data XI tadi. Yang Anda ANOVA adalah data X-nya. Ada catatan tambahan, apabila gugus datanya banyak yang nilainya kecil, di bawah 10, terutama banyak angka nolnya, maka gunakan transformasi X sama dengan akar XI plus 0,5. Jadi tambah dulu. Kalau tadi tambah 1 ya, kalau ini tambah 0,5. Baru ditransformasi. Oke. Tapi catatannya adalah semuanya harus ditambahkan gitu. Ya, harus ditambahkan. Kemudian ini contohnya ya, transformasi ya. Ini contohnya adalah data persentase perkesampahan benih X setelah penambahan hormon APC misalnya gitu. Datanya seperti itu, data aslinya yang sebelah kiri, kemudian data setelah transformasi itu di sebelah kanan. Akar kuadrat. Anda bisa cek nanti, betul enggak itu. Oke. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, transformasi Archisinus. Sama caranya, pokoknya data di Archisinus kita aja. Archisinus juga Anda tidak usah susah-susah, di kalkulator ada, di Excel juga ada ya. Biasanya ini adalah data rasio ya. Kan ada misalnya ada pengamatan shoot and root ratio gitu ya. Data perbandingan. Datanya itu bukan data asli hasil pengamatan, tapi Anda hitung-hitung dulu gitu. Berupa perbandingan. Itu biasanya ditransformasi dengan cara ini. Untuk data yang berupa desimal atau persentase, yang kisarannya itu 0 sampai 100. Bedakan tadi ya, yang depan tadi kan 0 sampai 30 saja atau 70 sampai 100 itu pakai akar kuadrat. Kalau yang Archisinus, kalau kisarannya itu 0 sampai 100, tapi persentase. Ya. Tapi ingat, di sini persentasenya adalah persentase perbandingan loh ya, bukan persentase misalnya yang di bawah paling bawah sendiri itu. Kandungan protein itu kan ada yang satuannya persen juga. Tapi itu bukan perbandingan sebenarnya. Ya pokoknya kandungan proteinnya 50%, 60% gitu. Kandungan minyak juga begitu. Ini tidak termasuk data yang harus ditransformasi. Oke, karena dia pengamatan langsung. Ini caranya menggunakan tabel atau Anda bisa gunakan Excel tadi ya. Kalau ada nilai 0% itu digantikan menjadi 1/4 N-nya. Kemudian data 100% diganti menjadi 100 dikurangi 1/4 N-nya, di mana N adalah banyaknya satuan yang data persentase tersebut dibuat, atau penyebut, ya penyebutnya, yang digunakan dalam penghitung persentase. Nanti Anda di praktikum akan banyak praktek ini. Kemudian tadi tidak semua data persentase harus ditransformasi, tadi contohnya yang tadi ya. Apabila data asli menunjukkan sekitaran nilai 30-70, maka tidak perlu transformasi juga. Apabila data asli menunjukkan sebaran 0-30 tadi transformasinya ini yang bedanya dengan tadi ya. Kalau datanya itu 0 sampai 30 dan 70 sampai 100 tetap menggunakan Archisinus. Kalau tadi kan atau yang akar kuadrat tadi. Yang catatnya di bawahnya itu ya. Bawahnya tadi sudah, apabila data banyak 0 maka ditambahkan plus atau ditambahkan dengan nilai setengah dulu. Oke, ini contoh. Nanti Anda bisa coba ya, bisa Anda baca.
Ini contohnya transformasi arcgines ya, data yang kiri itu adalah data asli, kemudian data yang kanan itu adalah data setelah ditransformasi. Oke, itu adalah 3 cara transformasi yang kita pelajari hari ini. Ada satu lagi terakhir ini, catatan penting. Ya, ini yang sering kali lupa ya. Catatan penting adalah bahwa transformasi itu hanya untuk mengubah data sementara sebelum di ANOVA. Jadi, transformasi itu hanya untuk keperluan ANOVA. Nanti ketika Anda mau membuat laporannya, misalnya nanti Anda membuat skripsi atau membuat laporan praktikum atau membuat artikel gitu ya, data yang ditampilkan di laporan, di artikel itu bukan data hasil transformasi, tapi adalah data aslinya yang sebelum ditransformasi. Kenapa begitu? Karena begini, saya ambil contoh ya, ini tadi, biar Anda dapat contoh asli gitu. Nah, ini misalnya. Data persentase perkecambahan. Persentase percambahan misalnya aslinya itu kan 89%, 90% gitu kan. Yang setelah ditransformasi itu menjadi 9,43, 9,9 seterusnya. Kalau nanti di laporan itu Anda tuliskan, Anda cantumkan data yang sudah ditransformasi, kan tidak masuk akal. Masuk data perkecambahan kok 9,43 itu kecil sekali itu. Ya, 9,49 itu kecil sekali perkecambahannya. Hampir tidak berkecambah, ya kan? Maka orang harus mendapatkan gambaran yang real ketika membaca laporan Anda. Maka data yang ditampilkan itu adalah data aslinya. Sekali lagi, data tertransformasi itu hanya untuk keperluan ANOVA. Yang dilaporkan, yang dituliskan di dalam laporan itu adalah data aslinya. Baik, itu materi kita hari ini, transformasi asumsi ANOVA dan transformasi data. Mestinya memang idealnya ya, materi ini disampaikan di awal dulu mestinya. Tetapi ya memang tidak masuk akal juga kalau tahu-tahu asumsi Anda belum tahu apa itu rancangan atau percobaan gitu ya. Ya, makanya ini diberikan di agak akhir karena biar Anda memahami dulu apa itu percobaan, apa itu perancangan, bagaimana ANOVA, baru tahu oh sebenarnya bahwa sebelum dilakukan ANOVA itu data-data itu harus memenuhi asumsi-asumsi tadi. Baik, begitu 44 12 sekitar 30 menitan saya memberikan kuliah. Kalau ada diskusi nanti bisa kita teruskan di Google Classroom.